Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi sama saya Indra Agus. Pada kesempatan ini kita akan coba menjelaskan tentang hidrograf satuan sintetis. Dalam hal ini adalah dengan metode Nakayasu. Jadi sebelum kita mulai, kita bacakan ini ada pengertian dari hidrograf adalah diagram yang menggambarkan variasi debit atau permukaan air menurut waktu. Kurva tersebut memberikan gambaran mengenai berbagai kondisi yang ada di daerah tersebut. Kalau karakteristik daerah aliran itu berubah, maka bentuk hidrograf juga akan mengalami perubahan. Kegunaan utama unit hidrograf adalah untuk menganalisis proyek-proyek pengendalian banjir. Faktor utama untuk menentukan bentuk hidrograf adalah karakteristik das dan iklim. Unsur iklim yang perlu diketahui adalah jumlah curah hujan total, intensitas hujan, lama waktu hujan, dan penyebaran hujan dan suhu. Ini kalau kita lihat gambar ini ada semacam grafik atau kurva yang dimana sumbu X-nya adalah waktu, jam atau hari, dan sumbu Y-nya adalah debit meter kubik per detik. Di sini ada dua grafik. Ada grafik curah hujan, di sini juga ada waktu sumbu X-nya dan ada sumbu Y-nya adalah tebal hujan. Jadi kalau kita lihat di curah hujan ini adalah curah hujan. Kalau kita lihat di gambar ini ada 4 jam ya. Jadi kalau kita lihat ada 4 jam ini. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian bagian yang diarsir itu adalah curah hujan efektif, adalah curah hujan yang menjadi limpasan. Sementara untuk yang warna putih ini, yang warna putih terjadi pada jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, dan jam ke-4. Itu adalah terjadinya infiltrasi. Terjadi infiltrasi, kemudian yang diarsir adalah curah hujan efektif atau curah hujan bersih yang menjadi limpasan. Kemudian kalau kita lihat lagi di grafik yang kedua ini adalah grafik antara waktu dan debitnya. Jadi akibat hujan ini, hujan bersih atau hujan efektif itu, maka terjadilah limpasan. Limpasan, kemudian di sini ada, kalau kita lihat grafiknya, ini adalah sisi naiknya, dan nanti ada titik puncaknya, dan ada nanti sisi resesi atau kurva turun ya. Kemudian kalau kita lihat sini ada waktu puncak ya, dihitung dari titik berat, misalnya 4 jam, di waktu puncaknya adalah nanti ada persamaannya bagaimana cara kita menghitung waktu puncak. Dan ini adalah base flow ya. Jadi kalau di sungai ada aliran dasarnya, mungkin ini. Tapi kalau sungainya kering ya mungkin grafiknya mulai dari sini. Ya, ini mungkin mulai dari sini. Dari debit sama dengan 0. Tapi kalau ini grafik ini adalah menandakan bahwa terjadinya base flow. Base flow itu adalah kontribusi dari air tanah. Nah, kira-kira itulah hubungan debit dengan curah hujan atau curah hujan yang terjadi pada satu das atau catchment area. Itu kita bisa melihat debit yang terjadi dan atau tinggi muka air yang terjadi, dan itu tergantung dari di mana kita titik acuannya. Di titik acuan kita di mana, maka debit ini terjadinya adalah di titik acuan kita ya. Nah, ini adalah metode Nakayasu. Metode Nakayasu kalau kita lihat di sini, ini ada curah hujan ya, ini mungkin sudah curah hujan efektif,
akibat curah hujan ini akan terjadi limpasan. Ini bentuknya, kemudian ini ada persamaan-persamaannya. Ini adalah debit puncak, dan di persamaannya berapa debit puncaknya ada di sini. Kemudian ini ada waktu puncak, ya sama dengan TG tambah 0,8 R. Kemudian ada juga TG itu ada persamaannya. Tapi kalau dia besar dari 15 km panjang sungainya, maka TG-nya persamaannya adalah 0,4 ditambah 0,558 kali panjang sungai. Tapi kalau kecil maka TG-nya sama dengan 0,21 panjang sungai pangkat 0,7. Kemudian ada juga T0,3, yang ini T0,3 itu alfa kali TG. Ini alfa sama dengan 2. Kemudian TR itu adalah nilainya adalah setengah TG atau sampai TG. Nah, ini adalah keterangannya. KP itu adalah debit puncak, kemudian adalah luas das, kilometer luas, kemudian curah hujan efektif. Ya, ini adalah kita menghitung nanti hidrograf satuan. Karena hidrograf satuan itu adalah limpasan disebabkan oleh tebal hujan 1 mm. Kemudian TP itu adalah waktu dari permukaan banjir, permulaan banjir sampai puncak hidrograf. Nah, ini TP. Kemudian T0,3 waktu dari puncak banjir sampai 0,3 kali debit puncak. Ini dari sini, dari debit puncak sampai 0,3 kali debit puncak. Kemudian TG itu adalah waktu konsentrasi. Maka di sini adalah TG itu adalah waktu konsentrasi, satuannya jam. Kemudian TR adalah satuan waktu dari curah hujan. Kemudian alfa ini adalah untuk mencari T0,3, alfanya adalah sama dengan 2 diambil 2. Kemudian L adalah panjang sungai, satuannya adalah kilometer. Nah, ini adalah persamaan. Ini persamaan, kalau kita lihat ini adalah persamaan, ini ada kurva naik ya. Nah, persamaannya ini. Jadi di sini sudah terlihat persamaan ini berlaku untuk T besar dari 0 dan T kecil dari TP. Kemudian yang ini adalah yang kurva ini persamaannya. Itu adalah T besar dari TP kemudian kecil dari TP tambah T0,3. Berarti kurva ini adalah persamaannya. Kemudian untuk kurva yang ini, nah ini ada persamaannya. KT sama dengan KP kali 0,3 pangkat ini. Ya, ini berlaku persamaan ini untuk garis ini. Kemudian untuk garis yang ini, nah inilah persamaannya. Jadi persamaan ini untuk membentuk ini, persamaan ini untuk membentuk grafik yang di sini. Yang ini adalah untuk yang bagian turun di sini setelah puncak. Kemudian untuk menggambar sisi naik itu adalah persamaannya ini. Ya, pada kurva naik. Sekarang kita cobakan, ini adalah das ya. Ini kalau kita lihat ini dasnya, kemudian titik acuan kita di sini, maka dasnya adalah yang berwarna hijau ya, dengan panjang sungainya 3,142 km. Kemudian luasnya adalah 10,6 km ya, dengan panjang sungai 3,142. Nah, tentukan hidrograf satuan dengan metode Nakayasu. Nah, maka ini ada langkah-langkah pengerjaan untuk menghitung hidrograf satuan metode Nakayasu. Yang pertama kita menghitung TG. Seperti yang kita ketahui L-nya kecil dari 15 kilo, maka kita menggunakan persamaan TG sama dengan 0,21 L pangkat 07. Dapatlah TG-nya 0,468 jam. Kemudian TR itu adalah dari 0,5 TG sampai TG. Jadi sini kita ambil 0,75 TG, maka TR-nya 0,351 jam. Kemudian langkah ketiga kita menghitung TP. TP itu sama dengan TG tambah dengan 0,8 TR, maka dapatlah TP-nya 0,749 jam. Kemudian langkah keempat adalah
menghitung T 0,3, maka ini persamaannya alfanya sama dengan 2, kemudian TG-nya tadi sudah kita hitung, maka T 0,3 sama dengan 0,936 jam. Langkah kelima itu adalah menghitung KP, debit puncak. Nah, debit puncak ini kalau kita lihat tadi luasnya 10, sekian, TP sudah dihitung, kemudian T 0,3 sudah dihitung 0,936, RE ini adalah 1 mm. Jadi maksudnya berapa debit puncak yang terjadi seandainya hujannya 1 mm. Nah, hujannya itu adalah curah tebal hujan efektif. Curah hujan akan menjadi limpasan. Kapan curah hujan itu akan menjadi limpasan? Jika das atau catchment area itu sudah kedap air gitu. Ya, sudah jenuh air, bukan kedap air ya. Das itu kedap disebabkan oleh das itu sudah jenuh dengan air. Maka kalau sudah jenuh dengan air, kalau turun hujan, maka langsung menjadi limpasan. Jadi debit puncaknya adalah 2,536, prediksi metode Nakayasu, meter kubik per detik per milimeter. Jadi untuk 1 mm 2,536 meter kubik per detik untuk gas yang tadi. Ya, itu prediksinya. Jadi hujan turun di sini 1 mili, dianggap ini adalah kedap. Kemudian nanti kita ada hujan 1 mili, misalnya kita tahan di das ini. Setelah itu kita lepas, kemudian kita lihat grafiknya di titik acuan ini. Ini adalah titik acuannya. Nah, maka nanti ada kurva ya, hubungan antara waktu dan tinggi muka air atau waktu dengan debit. Oke, lanjut langkah berapa tadi? Nah, ini debit puncak. Kemudian kita menentukan grafik ini. Maka grafik ini persamaannya adalah ini. Ya. Ini persamaannya, maka TP-nya 0,749, nah ini persamaannya. Tinggal kita masukkan T sama dengan 0, T sama dengan 0,1 sampai TP 0,749. Jadi cuma sampai 0,749. Maka karena di 0,749 itulah terjadinya debit puncak. Jadi yang grafik yang turun ini beda lagi persamaannya. Nah, ini kalau kita masukkan T-nya 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,749, maka ini debit puncaknya sama dengan yang dihitung dengan persamaan ini. 2,536 dengan persamaan ini juga hasilnya 2,36. Itulah debit puncak. Ya, jadi kita akan bisa kalau ada ini hasil hidrograf satu ini, kita akan bisa menggambar seperti apa kurvanya. Kurva naik. Kemudian untuk kurva turun, kalau kita lihat ya persamaannya ini, maka grafik ini persamaannya. Setelah kita masukkan nilai T-nya, nah, dimulai dari 0,8 karena tadi ada TP 0,749, ini saya buat 0,8 besar dari 0,749. Maka dapatlah seperti ini hasilnya. Maka ini kalau kita plot, maka akan membentuk gambar grafik yang ini, yang turun ini. Kemudian yang untuk menghitung kurva turun juga yang di sini, ini persamaannya. Ini dalam bentuk T, tinggal kita masukkan T-nya berapa, 1,8 sampai 3,09, ini hasilnya. Maka dengan hasil ini kita akan bisa memplot bentuk grafik yang ini. Kemudian langkah ke-9 juga kita akan bisa menentukan grafik ini. Ya, kita masukkan T-nya, ini persamaannya, maka nanti akan terbentuk grafik yang ini. Jadi kalau kita hubungkan semua gambar tadi, maka bentuklah seperti ini. Jadi Nakayasu ini puncak dari kurva atau grafiknya itu adalah runcing gitu ya. Kemudian ini kalau kita gambar ya, ini adalah hidrograf satuan. Dia akibat curah hujan 1 mm ya, di mana das atau catchment area itu sudah kedap ya. Jadi pas hujan turun langsung menjadi limpasan, maka direspon oleh das atau catchment area, maka bentuk kurvanya seperti ini.
Jadi debit puncaknya adalah sebesar 2,5361 meter kubik per detik per milimeter. Nah, ini kira-kira kurvanya. Ini waktu ya. Waktunya ini 0,749 waktu puncak. Ya. Kemudian yang sini adalah dari curah hujan, ini dari atas ke bawah. Curah hujannya adalah 1 mm. Kemudian ini ada debit. Kalau kita lihat sumbu Y-nya 2,5361. Oke, nah ini adalah hidrograf dari suatu das. Ya, dasnya adalah das Sungai Kapur atau catchment area. Selanjutnya misalkan setelah kita ketahui hidrograf satuan pada suatu das atau catchment area, kalau itu sudah ada, maka kita akan gampang menghitung debit puncak yang terjadi tergantung berapa curah hujan yang ada. Ya, nah, misalkan ini adalah curah hujan yang disebabkan oleh hujan 10 atau 15 mili. Ini 10 jam pertama, jam kedua adalah 15 mili. Ini maksudnya adalah terjadi hujan itu terjadi selama 2 jam. Jadi akibat hujan 10 mm, nah ini grafiknya. Akibat hujan 15 mm, nah ini grafiknya. Tapi kalau kita gabungkan setelah 1 jam pertama, 1 jam kedua, maka didapatlah grafiknya seperti ini. Nah, ini adalah debit yang terjadi disebabkan curah hujan di das itu terjadi 10 mm di jam ke-1 dan 15 mm di jam kedua. Ini grafiknya. Tapi kalau terjadi cuma 10 mm 1 jam pertama, maka grafiknya adalah yang ini. Ya. Jadi kalau kita tahu hidrograf satuan pada suatu das, kita akan bisa menentukan debit puncak yang terjadi jika kita ada curah hujan di das tersebut sebesar berapa. Nah, di sini misalkan adalah sebesar 10 mm atau 15 mm. Nah, ini akibat curah hujan 10 mm, tinggal kita kalikan 10 dikali dengan ini. Jadi 0,1066 dikali 10 dapat 1,06. Kemudian ini jadinya 5,68. Ini jadinya 14,81. Begitu seterusnya. Nah, maka ini debit disebabkan oleh curah hujan 10 mm. Kemudian yang ini, yang 20 meter itu terjadi pada jam kedua. Maka 1599 itu didapat dari 20 dikali dengan 0,1066 sama dengan ini. Kalau ini pengalinya adalah 0,5628 dikali dengan 20 dapat 8, ya ini di sini 568 dapatnya 8,44. Kalau 22 itu adalah 20 kali 14. Ya ini ya kita cek lagi. Oh ini bukan 20, ini kalinya 15, ini salah ini. Harusnya ini 15. Maka tadi angka yang tidak ketemu ya. Ya ini 15. Jadi ini dapat 21,302 dapat dari 14201 dikali dengan 15. Ini dapatnya. Ini akibat curah hujan 15 mm. Jadi kalau akibat curah hujan 10 mm dan 15 mm, nah ini persamaannya. Ini hasilnya total ini. Total itu adalah jumlah dari jam pertama dan jam kedua. Nah ini hasilnya. Ini kalau kita lihat ini grafiknya adalah yang besar ini. Ya yang total. Kalau ini adalah ini curah hujan debit disebabkan oleh curah hujan pertama, jam ke-1 adalah ini. Jadi yang kita cari sebenarnya ada yang total ini. Berapa
debit yang terjadi kalau di das itu turun hujan atau curah hujan efektifnya adalah 10 mm dan 15 mm. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang hidrograf sintetis. Ya, hidrograf satuan yang bisa kita hitung berdasarkan karakteristik das. Ya, jadi kita bisa juga menghitung hidrograf satuan berdasarkan hidrograf observasi. Ya, nanti ada hubungan antara curah hujan dan tinggi muka air di titik acuannya, di titik tinjauan kita. Baik, saya sudahi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.